Abdul Wasikal. Sebelum masuk sesi materi, saya akan membacakan sedikit CV Ustadz Abdul Wasikal. Baik, dan juga mengoptimalkan Beliau lahir di kota Ambon. Beliau aktif menulis di web Islami yang cukup terkenal, yaitu di rumahsyo.com. Pendidikan formal beliau dari sekolah dasar sampai sekolah menengah adalah di kota Jayapura, Papua. Lalu Ustadz Abdul Wasikal melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada pada jurusan Teknik Kimia. Lalu melanjutkan program magister dalam bidang Master of Polymer Engineering di Universitas King Saud, Riyadh, Arab Saudi, dan saat ini sedang melanjutkan studi doktoralnya di Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk pendidikan non formal beliau berguru pada Ustadz Aris Munandar MA dan Ustadz Abu Isa, dan cukup banyak karya-karya buku yang beliau terbitkan, baik buku cetak maupun buku elektronik. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salah satunya adalah buku Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris yang diterbitkan oleh Pustaka Muslim, lalu Panduan Amal Soleh di Musim Hujan yang diterbitkan oleh Pustaka Muslim, dan karya-karya lainnya. Beliau saat ini menjadi pimpinan pesantren Darus Sholihin Panggang Gunung Kidul. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kajian pada hari ini. Kepada Ustadz Muhammad Abdul Wasikal, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kami jelas ya? Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi Agung, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah dalam acara kajian akbar antar fakultas yang disingkat dengan KAFAS 07 Miracle in Man number 7. Semoga Allah memberkahi kita di pertemuan pagi ini di 27 Rajab 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 11 Maret 2021. Tema yang diangkat pagi ini, insya Allah kita akan kaji tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya tampilkan dulu di layar. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada beberapa bagian yang nanti saya jelaskan. Ada satu bagian nanti cukup panjang, menceritakan tentang hadis yang membicarakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi sebelumnya kita awali dengan apa itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian yang jadi pelajaran inti adalah bagaimana kita bisa menggali pelajaran-pelajaran berharga di kesempatan pagi ini dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Background yang ada di gambar ini gambar dari Masjidil Haram yang ada saat ini. Seperti ayat yang tadi dibacakan oleh Qari, ya, kita lihat firman Allah Al-Isra ayat pertama. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, itu maksudnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu malam dari Masjidil Haram
menuju ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang dimana sekitar Masjidil Aqsa itu diberkahi sekitarnya. Linuriyahu min ayatin, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah itu Maha As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat atau mengetahui. Nah, di sini ada kata asra bi abdihi. Kemudian nanti ada istilah lagi asra ini ke kata isra. Kemudian ada lagi dari kata mi'raj, nanti ada kata turunannya di sini. Kita lihat pengertiannya. Asra, seperti dalam surat Al-Isra ayat pertama, itu berarti melakukan perjalanan pada malam hari. Asra itu melakukan perjalanan pada malam hari. Adapun Isra yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah melakukan perjalanan pada malam hari, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj itu berasal dari kata aroja yang artinya naik. Tapi Mi'raj itu adalah alat yang digunakan untuk naik. Adapun kalau kita artikan Mi'raj dari Rasulullah SAW adalah naik dari bumi ke langit, melewati lapis langit sampai pada langit ketujuh. Ya, sampai pada langit ketujuh. Jadi kalau kita gabungkan, berarti kalau Isra Mi'raj itu pertama melakukan perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus yang kedua ada peristiwa Mi'raj itu dari bumi, Nabi SAW diangkat ke langit sampai ke langit ketujuh. Ini kalau pembahasan sirah Nabi, para ulama itu jelaskan seperti ini. Nah, kapan terjadi peristiwa ini? Kalau kita lihat dari macam-macam pendapat, sebenarnya tidak ada dalil tegas, kata Ibnu Taimiyah, akan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, tidak diketahui pada bulan apa, atau 10 hari tertentu, atau dikasihkan pada tanggal tertentu. Bahkan sebenarnya para ulama berselisih pendapat mengenai hal ini, tidak ada yang bisa menegaskan waktu pasti peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi. Yang jelas, itu terjadi setelah Nabi SAW tentu menerima wahyu pertama. Nah, sebelum kita lihat faedah Isra dan Mi'raj di sini, saya beralih ke layar yang satu ini, tidak bisa saya muat di slide ya. Kita lihat peristiwa Isra dan Mi'raj dulu. Ini dari sisi kejadiannya ya. Nah, mungkin kita cuma tahu pengertian semacam tadi, tapi kita tidak tahu cerita yang lengkap yang terjadi di dalamnya. Nah, adapun pendapat yang lainnya lagi ada dari Abu Syama tadi tentang kapan terjadi Isra dan Mi'raj. Sebagian orang menyatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Namun para pakar jarah wa ta'dil menyatakan bahwa klaim tersebut adalah suatu kedustaan. Ada lagi sini klaim dari Syekh Mustafa Al-Adawi menerangkan bahwa tidak ada dalil khusus Rasulullah SAW bahwa tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau juga katakan bahwa beliau tidak mengetahui dalil dari para sahabat tentang hal ini. Begitu pula tidak diketahui dari imam yang 4 dari imam mazhab. Juga terdapat perselisihan pendapat tentang penetapan kapan malam Isra Mi'raj tadi. Jadi yang jelas tanggal pastinya tidak jelas. Nah, kita lihat peristiwanya. Tentang Mi'raj, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik dari Malik bin Sa'ah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bercerita kepadanya tentang malam saat beliau diisra'kan. Berarti diisra'kan berarti diperjalankan pada malam hari ke Masjidil Aqsa. Beliau bersabda gini, ketika aku sedang berada di Hijr. Hijr yang dimaksud sini Hijr Ismail ya, yang ada di sekitar Ka'bah itu. Yang Hijr ini yang merupakan bagian dari Ka'bah sebenarnya.
tapi bangunannya tidak ditutupi seperti kotak yang ada di Ka'bah itu. Kalau Ka'bah kan kotak ya, ada bentuk huruf D, itu yang namanya hijr. Aku sedang berada di hijr, dalam keadaan berbaring, tiba-tiba ada yang datang menghampiri. Dan hijr ini ingat bagian dari Ka'bah. Kalau orang yang sholat di dalam hijr itu berarti sholat di dalam Ka'bah. Ada yang datang menghampiriku sambil berkata, dan aku mendengar ucapannya yang mengatakan, bedahlah bagian sini hingga bagian sini. Nah, di sini ini peristiwa tentang dada Nabi SAW itu dibelah. Ada beberapa waktu Nabi SAW itu dadanya dibelah kemudian dicuci. Ada ketika beliau SAW itu kecil, itu pembelahan dada Nabi SAW. Ada yang kedua ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Inilah yang jadi dalil maksud firman Allah, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah membelah dadamu, atau melapangkan atau membelah dadamu, artinya dada Nabi SAW dibelah kemudian dicuci itu isinya. Aku bertanya kepada Jarud yang berada di sampingku, apa maksudnya? Ia berkata, dari pangkal tenggorokan sampai bagian dadanya, dan aku mendengarkan ia berkata dari bagian dadanya hingga pusarnya. Lalu ia pun mengeluarkan hatiku. Nah, tadi kan isi dada Nabi SAW itu dibelah, kemudian dikeluarkan hati. Kemudian dibawakan bejana emas yang berisi iman, maka hatiku pun dicucinya, kemudian dijahit dan dikembalikan lagi pada tempat semula. Kemudian aku dibawakan seekor hewan tunggangan berwarna putih yang lebih kecil dari bighal, peranakan antara kuda dan keledai, dan lebih besar dari keledai. Jarud berkata kepadanya, itu adalah buraq, wahai Abu Hamzah. Anas berkata, iya. Ia meletakkan langkah kakinya di penghujung pandangan matanya, kemudian dibawa naik ke atasnya. Dibawa naik di atasnya. Jibril berangkat bersamanya hingga sampai di langit dunia. Nah, itu tadi sudah dengan buraq itu tadi sampai di Palestina, kemudian ini sekarang di langit dunia. Beliau pun meminta dibukakan. Seraya ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jawab Jibril, Muhammad. Nah, ini malaikat langit itu tanya kepada Jibril dan Muhammad. Apakah diutus kepadanya? Iya, jawab Jibril. Selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang. Kemudian pintu pun itu dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, beliau bertemu dengan Adam alaihissalam. Nabi Adam ya. Kemudian Jibril berkata, ini adalah kakekmu Adam. Beliau pun mengucapkan salam dan salamnya pun dibalas. Lalu berkata, selamat datang putra dan Nabi yang saleh. Kemudian beliau naik lagi menuju langit kedua. Jibril pun minta dibukakan seraya ditanya, siapa ini? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah diutus kepadanya? Iya. Kemudian dijawab lagi, selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang. Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, di sana beliau bertemu dengan Yahya dan Isa. Jadi sudah Nabi Adam, terus di sini bertemu lagi pada langit kedua ya dengan malaikat-malaikat, kemudian ketemu dengan Yahya dan Isa, anak dari bibi. Jibril memperkenalkannya, ini adalah Yahya dan Isa. Beliau pun mengucapkan salam kepadanya dan keduanya pun menjawab dengan seraya berkata, selamat datang saudara dan Nabi yang saleh. Kemudian beliau naik lagi ke langit ketiga, tadi kan langit kedua, sekarang naik ke langit ketiga. Jibril pun minta dibukakan seraya ditanya, siapa ini? Jawabnya Jibril. Kemudian, siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah diutus kepadanya? Iya. Jawab Jibril. Kemudian selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang. Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, di sana beliau bertemu dengan Yusuf. Jibril memperkenalkannya, ini adalah Yusuf. Beliau pun mengucapkan salam dan salamnya pun dibalas. Lalu berkata, selamat datang putra dan Nabi yang saleh. Kemudian beliau naik lagi menuju ke langit keempat. Tadi langit ketiga, ini langit keempat. Jibril pun tadi ketemu Nabi siapa ini? Nabi Yusuf ya. Berarti sudah Nabi Adam, Yahya, Isa, Yusuf. Kemudian beliau naik lagi menuju langit keempat. Jibril pun minta dibukakan. Saya ditanya, siapa ini? Jibril. Kemudian Jibril menjawab, kemudian ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Apakah diutus kepadanya? Iya. Terus selamat datang sebaik orang yang datang. Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, di sana beliau bertemu dengan Idris. Berarti sudah ada
Adam, Yahya, Isa, Yusuf, Idris. Ya. Jibril memperkenalkannya, ini adalah Idris. Beliau pun mengucapkan salam dan salamnya pun dibalas lalu berkata, selamat datang putra dan Nabi yang saleh. Kemudian beliau naik lagi menuju langit kelima. Jibril pun minta dibukakan, seraya ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Apakah diutus kepadanya? Iya. Jawab Jibril. Selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang. Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, di sana beliau bertemu dengan Harun alaihissalam. Jibril memperkenalkannya. Ini adalah Harun alaihissalam. Nah, ketemu Harun lagi di langit kelima ya. Tadi sudah Idris, kemudian di sini Harun. Beliau pun mengucapkan salam dan salamnya pun dibalas lalu berkata, selamat datang putra dan Nabi yang saleh. Kemudian beliau naik lagi menuju langit ke-6. Jibril pun diminta dibukakan, seraya ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Apakah diutus kepadanya? Iya. Selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang. Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, di langit ke-6 ini beliau bertemu dengan Musa alaihissalam, saudaranya Harun berarti ya. Kemudian Jibril memperkenalkannya, ini adalah Musa alaihissalam. Beliau pun mengucapkan salam dan salamnya pun dibalas lalu berkata, selamat datang putra Nabi yang saleh. Nah, ketika beliau meninggalkannya, Musa alaihissalam pun menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang menyebabkan kau menangis? Musa menjawab, aku menangis karena ada seorang anak yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku. Ini menjelaskan keutamaan Islam di sini. Keutamaan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau naik lagi menuju langit ketujuh. Jibril pun diminta dibukakan, seraya ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Apakah diutus kepadanya? Iya. Selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang. Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, yaitu di langit ketujuh tadi ya, di sana beliau bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Jibril memperkenalkannya, ini adalah kakekmu Ibrahim alaihissalam. Ucapkan salam kepadanya. Beliau pun mengucapkan salam dan salamnya pun dibalas lalu berkata, selamat datang putra dan Nabi yang saleh. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha, yang di dalamnya terdapat pohon besar yang di daunannya selebar telinga gajah. Saya berkata, ini adalah Sidratul Muntaha yang memiliki 4 aliran sungai. 2 sungai batiniyah dan 2 sungai lagi lahiriah. Aku bertanya, apa yang dimaksud 2 itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, 2 sungai batiniyah berada di surga dan sungai lahiriah adalah Nil dan Efrat. Makanya sungai Nil dan Efrat itu disebut sungai yang berasal dari surga. Nil yang ada di Afrika sananya, Efrat juga yang kita kenal. Kemudian diangkat di hadapanku Baitul Makmur. Diangkat di hadapanku Baitul Makmur. Kemudian disuguhkan kepadaku segelas khamar, segelas susu dan segelas madu. Aku pun memilih segelas susu. Jibril berkata, itu adalah fitrah. Jadi padahal ditawarkan apa? Khamar, susu dan madu ya. Kemudian Nabi itu memilih susu. Jibril berkata, itu adalah fitrah yang kamu dan umatmu berada padanya. Kemudian diwajibkan atasku sholat 50 waktu sehari semalam. Aku pun kembali. Lalu aku bertemu Musa alaihissalam. Dia pun bertanya, apa yang diperintahkan kepadamu? Muhammad SAW menjawab, aku diperintahkan sholat 5 waktu sehari semalam. Musa berkata, umatmu tidak akan sanggup melakukan sholat 5 waktu sepanjang hari. Sholat 50 waktu loh ini, sepanjang hari. Kata Nabi Musa alaihissalam. Demi Allah, aku pernah mencobanya pada manusia sebelum kamu. Aku pun pernah memaksakan Bani Israel dengan serius. Ya, tapi mereka gak bisa. Kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan bagi umatmu supaya jangan jadi sholat itu 50 waktu. Kemudian aku pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan, maka dikurangi 10 waktu. Aku pun kembali dan bertemu Musa lagi. Ia pun berkata seperti semula. Artinya masih berat itu 10 waktu. Aku kembali menemui Allah. Akhirnya minta dikurangi dari 10 waktu lagi. Aku pun kembali dan bertemu Musa lagi. Ia pun berkata seperti semula. Aku pun kembali menemui Allah. Maka dikurangi 10 waktu lagi. Nah, tadi 50 kurangi 10, kurangi 10, kurangi 10 lagi. Aku pun bertemu lagi. Ia pun berkata seperti itu. Aku pun kembali menemui Allah, maka dikurangi 10 waktu lagi. Berarti sudah berapa? 1, 2, 3, 4. 40 ya. Berarti 50 kurang 40 sudah 10. Bisa 10. Aku pun kembali bertemu Musa lagi. Ia pun berkata seperti semula. Aku pun kembali menemui Allah dan aku diperintahkan sholat 10 waktu sehari semalam.
Aku kembali kepada Musa lagi. Lalu ia mengatakan, mintalah keringanan lagi. Aku pun kembali, Musa pun bertanya, apa yang diperintahkan kepadamu? Aku menjawab, aku diperintahkan sholat 5 waktu setiap harinya. Musa pun berkata, umatmu tidak akan sanggup sholat 5 waktu. Aku pernah mencobanya pada manusia sebelummu, dan aku pernah memaksanya kepada Bani Israel dengan serius. Maka kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan lagi. Nah, Muhammad SAW berkata, aku telah minta kepada Allah hingga aku merasa malu, akan tapi aku ridho dan menerimanya. Ketika aku meninggalkannya, terdengarlah sebuah seruan, aku telah tetapkan kewajibanku dan aku telah ringankan dari hamba-hambaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, ya, dikurangi dari 50, 10 dikurangi lagi sampai 10 sampai tinggal 5 waktu. Nah, dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini tentang tanggapan Abu Bakar ketika mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj tadi. Artinya pelajaran intinya itu ada perintah sholat 5 waktu. Dan di situ bahwa Rasulullah SAW itu bersabda menceritakan kepada manusia tentang peristiwa Isra. Mereka bertanya, kemana? Beliau menjawab, ke Baitul Maqdis. Mereka berkata, kemudian pagi ini kami sudah berada di tengah-tengah kami lagi. Kemudian pagi ini kamu sudah berada di tengah-tengah kami lagi. Beliau menjawab, iya. Ibnu Abbas berkata, ada yang bertepuk tangan. Ada juga yang meletakkan tangannya di kepala karena merasa heran dengan kebohongan yang diklaimnya. Mereka bertanya lagi, apakah kamu mampu menggambarkan kepada kami Masjidil Aqsa itu seperti apa? Karena di antara mereka ada yang pernah mengunjungi wilayah tersebut dan melihat masjidnya. Maka Rasulullah SAW berkata, aku pun menggambarkannya hingga aku sedikit bimbang tentang gambarnya. Tiba-tiba aku diperlihatkan masjid itu dengan jelas seakan-akan diletakkan di depan rumah Uqail. Maka aku pun menyebutkan semua ciri-cirinya sambil melihat bangunan tersebut. Ibnu Abbas berkata, adapun ciri-ciri tersebut aku tidak hafal, maka mereka pun berkata, adapun ciri-cirinya, demi Allah semuanya benar yang digambarkan oleh Nabi SAW. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, pada pagi harinya Rasulullah SAW menceritakan kepada kaumnya apa yang Allah Ta'ala perlihatkan kepadanya berupa ayat-ayatnya yang besar. Maka mereka pun semakin mendustakannya, menyakiti dan melecehkannya. Beliau juga menceritakan tentang kafilah mereka yang tengah di perjalanan dan kapan tibanya. Beliau juga menceritakan tentang unta yang terlepas dan realitanya persis seperti apa yang dikatakannya. Namun semua itu tidak menambahkan kecuali semakin menjauhkan mereka dari kebenaran, dan orang-orang zalim tidak menginginkan kecuali kekufuran. Nah, inilah sikap orang-orang kafir terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Sementara sebagian orang yang telah menyatakan Islam, tetap keimanan mereka masih lemah menjadi murtad. Terus iman mereka goyah karena persoalannya sepele, sementara itu sekelompok yang lainnya lagi imannya semakin mantap. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika menerima informasi tersebut, beliau langsung membenarkannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Nabi SAW diperjalankan ke Masjidil Aqsa, maka orang-orang pun mulai memperbincangkannya. Sebagian orang sebelumnya beriman dan membenarkannya itu menjadi murtad. Mereka pun datang menemui Abu Bakar As-Siddiq. Mereka tanya gini, halaka ila sahibika yas'amu asra bihil laila ila baitil maqdis. Apakah engkau mengetahui kalau temanmu mengaku melakukan perjalanan pada malam hari ke Baitul Maqdis? Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Aqala dzalik?" Apakah ia mengatakan seperti itu? Iya, jawabnya. Abu Bakar itu katakan lagi, la in kana qala dzalik laqad sadaqa. Andai ia mengatakan seperti itu, sungguh ia benar. Mereka berkata, "Atusaddiqu annahu dhahaba laila ila Baitul Maqdis aw ja'a qabla ay yusbiha?" Apakah engkau mempercayainya bahwa ia pergi semalam ke Baitul Maqdis dan sudah kembali pada pagi harinya? Abu Bakar menjawab, "Na'am, inilah usaddiqu fima huwa ab'adu min dzalika usaddiqu bi khabari sama' bi ghadwatin aw rawhatin." Lihat jawaban Abu Bakar. Iya, bahkan aku membenarkannya yang lebih jauh dari itu, yang lebih mustahil dari itu. Aku percaya tentang wahyu langit yang turun pagi dan petang. Saya mengatakan, falidzalika yusammi Abu Bakrin As-Siddiq. Itulah mengapa beliau dinamakan dengan Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan berita. Ibnu Hajar katakan ada perbedaan pendapat di kalangan salaf sesuai dengan perbedaan riwayat yang ada tentang Isra dan Mi'raj.
Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa Isra Mi'raj terjadi dalam malam yang sama, dalam keadaan sadar dengan jasad dan tubuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diangkat menjadi nabi. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama hadis, ulama fikih dan ulama akidah. Pendapat ini diperkuat dengan riwayat-riwayat yang sahih yang tidak mungkin menolaknya. Ibnu Taimiyah katakan, adapun Nabi SAW ketika melihat Nabi Musa alaihissalam ketika tawaf, maka yang dimaksud adalah melihat dalam mimpi, bukan melihat pada malam Mi'raj. Begitu pula Nabi SAW pernah melihat Al-Masih dan juga melihat Dajjal. Adapun melihat Nabi lainnya pada malam Mi'raj di langit, di mana ketika itu beliau melihat Adam, melihat Yahya, Isa, Yusuf, Idris, Harun, Musa, hingga Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Maka dimaksud adalah melihat arwah roh mereka yang dibentuk seperti tubuh mereka. Sebagian orang yang mengatakan bahwa yang Nabi SAW lihat adalah jasad yang sudah dikubur dalam kubur. Yang terakhir ini tidaklah benar. Jadi yang benar tadi berarti Nabi SAW itu melihat arwah roh mereka yang dibentuk seperti tubuh mereka. Nah, setelah kita lihat cerita lengkap peristiwa tadi, ini fawaidnya atau faedahnya. Kita lihat faedahnya. Nah, pelajaran pertama, orang kafir itu mengingkari Islam. Tadi kan mereka sudah diberitahu, mereka malah tambah jauh, tambah tidak yakin. Ya, padahal Allah lah yang mengisrakan hambanya. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan bahwa ia melakukan atas kemauannya sendiri. Orang yang mengingkari Isra dan mengatakan aneh sungguh ia telah menyerang dan menyangkal kekuasaan Allah, bukan kekuasaan Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran yang lainnya, Isra Mi'raj itu mukjizat. Ibnu Hajar katakan, semua peristiwa seperti pembelahan dada, dikeluarkannya hati, dan lainnya wajib diterima tanpa harus menyangkalnya atau menafsirkannya. Karena kemampuan Allah yang sangat mungkin. Tidak ada satupun yang mustahil dalam hal ini bagi Allah. Kemudian di situ juga jadi memperlihatkan kebenaran. Di antara hikmah Isra sebelum Mi'raj adalah keinginan untuk memperlihatkan kebenaran bagi para penentang yang ingin memadamkannya. Sebab seandainya di Mi'rajkan terlebih dahulu dari Mekah ke langit, maka tidak ada peluang bagi para pembangkang untuk meminta penjelasan. Ketika beliau menceritakan bahwa beliau diisrakan ke Baitul Maqdis, mereka pun menanyakan detailnya Baitul Maqdis gimana? Beliau jawab, beliau pernah melihatnya. Dan mereka mengatakan bahwa beliau belum pernah melihat langsung. Tapi dalam peristiwa Isra itu terbukti beliau melihat. Namun ketika beliau menceritakan, terbuktilah kebenaran cerita tentang Isra ya ke Baitul Maqdis, ya persis Baitul Maqdis pun digambarkan seperti orang-orang itu pernah melihatnya. Terus pelajaran yang lainnya lagi, keistimewaan Baitul Maqdis. Dalam hadis Abu Darda secara marfu disebutkan keutamaan salat di Baitul Maqdis, wassalatu fil Baitul Maqdis bi khamsi mi'a salatan. Salat di Baitul Maqdis itu sama seperti mengerjakan 500 salat. Di Masjid Nabawi 1000 sholat dibanding masjid lainnya ya. Kalau Masjidil Haram 100.000 sholat. Nah, kemudian peristiwa ini juga jadi dalil menguji keimanan. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu juga mengandung peristiwa aneh al-Khawarij. Sebagian orang berusaha untuk menyangga orang-orang yang mengingkarinya dengan argumentasi bahwa hal tersebut sesuai dengan hukum alam. Metode yang benar adalah kita kemukakan dalil-dalil tentang Allah Ta'ala. Yang apabila menginginkan sesuatu cukup bagian untuk mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Pelajaran yang lain lagi, keagungan orang kafir. Ketika orang kafir Quraisy mengetahui berita Isra, ada di antara mereka yang bertepuk tangan dan ada pula yang meletakkan tangannya di atas kepala karena merasa heran dan dengan kebohongan yang diklaimnya. Nah, bertepuk tangan dalam berbagai perayaan dan pertemuan karena kagum seperti yang dilakukan kaum muslimin dewasa ini adalah menyerupai peristiwa orang-orang musyrik ini yang bertepuk tangan dalam rangka motivasi dan kagum. Terus ada sambutan penduduk langit lagi. Tadi kan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu disambut Nabi SAW oleh penduduk langit, dan kita lihat Jibril benar-benar diistimewakan karena Jibril itu sayyidnya, pemimpinnya para malaikat. Ada tentang nasihat di situ sikap Musa alaihissalam yang beri nasihat kepada Rasulullah SAW dan umatnya ketika ia menawarkan agar beliau kembali untuk meminta keringanan dari 50 waktu turun sampai 5 waktu. Ada perintah sholat di situ. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, perhatikanlah bagaimana kewajiban sholat itu ditunda hingga pada malam yang mulia itu. Ini adalah untuk menjelaskan betapa pentingnya sholat.
karena disyariatkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Dan pelajaran yang lainnya juga, satu pelajaran lagi kita bisa ambil dari peristiwa ini bahwa Allah menetap di atas sana karena peristiwa ini adalah Nabi Muhammad diangkat ke langit untuk berjumpa dengan Allah. Maka ini jadi dalil Allah menetap tinggi di atas sana, bukan di mana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas di kesempatan pagi. Monggo jika ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih Ustaz Abduh atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung open mic atau menulis pertanyaan di kolom chat. Sesi pertama akan kami buka untuk 2 penanya. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa 4 penanya pertama akan mendapatkan door prize istimewa dari panitia. Monggo teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Sudah ada pertanyaan masuk dari Fida Anhamu. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, kalau perintah sholat 5 waktu baru ada pas Isra Mi'raj, sebelum itu sholatnya bagaimana atau belum ada sholat? Monggo Ustadz, silahkan Ustadz jawab. Sholatnya ada, tetapi tidak seperti perintah sholat wajib 5 waktu ya. Seperti sholat sunnah biasa, tahajud. Seperti ketika Nabi SAW terima wahyu di Gua Hira, kan Nabi SAW punya ibadah-ibadah khusus di situ. Yang ibadah ini tidak seperti sholat 5 waktu yang akhirnya jadi wajib. Jadi sebelum itu ada sholat, tapi bukan sholat wajib yang 5 waktu. Bebas, beliau lakukan dengan cara tertentu yang tidak dijelaskan detail tentang ini. Jadi Nabi SAW punya ada ibadah khusus. Contohnya pada peristiwa penerimaan wahyu pertama di Gua Hira ya, Nabi tafakur di situ, ibadah di situ, baru kemudian beliau kembali ke rumahnya, baru kembali lagi ke Gua Hira lagi. Nah, ini jadi dalil ada ibadah juga, tapi tidak dengan ibadah-ibadah seperti setelah diwajibkan ya sob. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Putri Saibina. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, tadi disebutkan bahwa Rasulullah memiliki susu dan itu dikatakan fitrah umatmu. Mohon maaf, bahwa Rasulullah memilih susu dan itu dikatakan fitrah umatmu. Korelasi memilih susu dengan fitrah umat itu maksudnya seperti apa Ustaz? Karena tadi ada 3 minuman, ada khamar, ada madu, ada susu. Beliau memilih minuman yang lezat. Beliau tidak memilih khamar. Kalau khamar kita tahu identik dengan minuman yang rusak. Jadi kalau beliau memilih itu berarti kalau secara logika itu keluar dari fitrah. Tapi beliau memilih minuman yang terbaik. Nah itu dibandingkannya dengan khamar ya. Karena tadi ada 3 minuman, susu, khamar, madu. Apalagi khamar punya banyak mudarat. Khamar itu umul khaba'is, biangnya kerusakan. Ya, khamar itu memabukkan dan mudaratnya banyak. Di dalam ayat surat Al-Maidah 90 kan disebutkan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. Dikatakan khamr itu rijsun min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Nabi selamat dari pilih itu. Nabi milih yang sesuai dengan fitrah. Ya, berikutnya lagi. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Fatih Dana. Kalau arwah para nabi berada di tingkatan langit, lalu apakah arwah manusia biasa juga bisa berada di sana? Tidak, itu untuk para nabi. Sedangkan yang manusia ya tetap di alam kubur ya. Kalau kita meninggal dunia, masuk di alam kubur, nunggu nanti sampai peristiwa kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita masih dalam hal menunggu di situ ada dapat nikmat, dapat siksa ketika berada di alam kubur. Jadi bukan gambarannya kita berada di langit gitu ya. Kadang beberapa film itu atau kadang film anak-anak gitu ya menggambarkan yang tidak tepat. Jadi digambarkan kalau kita meninggal dunia itu ada di langit, itu tidak. Ini untuk para nabi saja.
karena peristiwanya cuma disebutkan untuk para nabi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mbak Umu Hudair. Assalamualaikum Ustaz, tadi disampaikan bahwa menepuk tangan saat kagum itu tasyabuh dengan orang kafir. Di zaman sekarang ini ketika menepuk tangan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, apakah masih tetap dikatakan tasyabuh dengan orang musyrik Ustaz? Mohon penjelasannya. Kalau lihat kaidah tasabuh sih tidak ya, kalau itu sudah jadi kebiasaan masyarakat, tapi itu bukan budaya kita gitu. Kalau mau aman, tidak dengan tepuk tangan. Kalau lihat sesuatu yang menakjubkan, ya cukup dengan subhanallah, masya Allah, Allahu akbar gitu. Itu lebih aman gitu. Dan perincian tentang tepuk tangan ada 3 macam. Coba saya kasih tahu artikelnya. Saya tunjukkan di layar. Ini ada artikel di rumeso.com ini ya. Hukum tepuk tangan atau memberi aplaus. Ini ada dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau menepuk tangan dalam sholat itu menepuk punggung telapak tangan. Ini disyariatkan. Perempuan ingatkan imam. Tapi kalau di luar sholat ini penjelasan dari ensiklopedia fikih terbitan Kementerian Agama Kuwait ya. Tepuk tangan di luar sholat dan bukan di saat waktu khitbah atau wanita dilamar, itu dibolehkan jika memang ada hajat yang benar-benar dibutuhkan. Contohnya saja bila ketika memberi izin, mengingatkan, memperbagus lantunan nasyid dan seterusnya, atau sekadar seorang wanita bermain-main dengan anak-anaknya gitu, boleh kalau ada hajat. Jika bukan karena hajat, maka telah ditegaskan oleh para ulama ya, para ulama menyatakan bahwa perbuatan semacam itu adalah permainan yang sia-sia atau termasuk untuk tasyabuh ya, karena kalau itu niatkan ibadah maka sama seperti ibadahnya orang ketika keliling Ka'bah. Wa makana sholatuhum indal baiti il muka'an wa tasdiyah. Sebab yang mereka lakukan di sekitar Baitullah itu bentuknya adalah siulan dan tepuk tangan. Para ulama juga beralasan terlarangnya perbuatan tersebut karena itu termasuk tasyabuh menurut wanita. Karena dalam hadis disebutkan itu untuk wanita mengingatkan imam di dalam sholat. Sedangkan laki-laki itu dengan ucapan tasbih ketika ingatkan imam. Jadi kata kuncinya di sini ya. Ketika ada kebutuhan saja, ada hajat. Kalau ada hajat dibolehkan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz akan jawabannya. Mungkin belum ada yang bertanya lagi. Mungkin saya ingin bertanya Ustaz. Ya, kan yang paling terkenal, sahabat Nabi yang paling terkenal yang langsung mengakui atau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pertanyaan saya, sahabat-sahabat yang lainnya yang mana lagi yang langsung juga membenarkan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Tentu saja istri beliau Aisyah. Aisyah tadi karena ceritakan hadis itu. Yang lainnya juga, tetapi yang lain mungkin tidak seperti Abu Bakar ya. Karena kalimatnya Abu Bakar itu katakan, kalau ada yang peristiwa yang kalian ceritakan lebih lagi dari itu, saya akan tetap percaya kalau itu Nabi Muhammad yang ngomong. Yang lain tidak ada statement kayak begini gitu. Tapi mereka tetap percaya. Tapi yang lebih kalimatnya itu orang-orang ingat, itu kalimatnya Abu Bakar. Abu Bakar bilang kalau ada peristiwa yang lebih daripada Isra Mi'raj lagi, tapi yang melakukan itu Nabi Muhammad, dia langsung terima walaupun nggak masuk di logika. Pelajaran pentingnya itu Abu Bakar tetap mendahulukan ini wahyu daripada mengandalkan logika. Itu maksud dari perkataan Abu Bakar tadi. Dia tidak pakai logika di sini. Oh sudah ya, ini peristiwa Isra Mi'raj ya. Sudah, logika saya nggak masuk nih ya. Dia kalahkan logika, tapi terima dalil kan.
Namun kalau kita zaman ini mau logikakan dulu, itu benar nggak jaraknya itu 1 malam itu cukup nggak? Dulu kendaraannya apa? Itu kalau kita sekarang ini kalau mau gambarkan gitu. Tapi pelajaran pentingnya di situ. Itu Mas Ladi. Jadi sahabat-sahabat yang lain benarkan juga, tapi tidak seperti Abu Bakar yang langsung menerima dengan kalimat yang hiperbolis seperti itu. Yang lagi itu kayaknya. Ada lagi dari Mbak Alma Mardatul. Assalamualaikum Ustaz, tadi disebutkan bahwa Nabi Musa mengatakan umatmu tidak akan sanggup. Apakah itu termasuk doa pada umat Nabi Muhammad SAW atau sekedar peringatan kepadanya? Karena peringatan saja, karena Nabi Musa itu kan umatnya Bani Israel. Bani Israel tuh pernah diuji kayak gitu. Itu tidak mampu. Tapi apa yang dibilang Nabi Musa ternyata juga sama pada umat Islam juga. 5 waktu saja masih bolong-bolong gitu. Apalagi nanti 50 waktu. Jadi apa yang disebutkan Nabi Musa realita juga. Jadi yang disebutkan itu realitanya, bukan doakan untuk Nabi umatmu nggak mampu, bukan. Ada yang mampu buktinya kan 5 waktu rutin terus, namun ada juga kan yang nggak mampu. Ya, karena mungkin dasarnya malas, sudah tidak peduli dengan kewajiban sholat dan seterusnya. Ada lagi? Gue mungkin Mas Latif? Mungkin untuk teman-teman dulu yang ingin bertanya, mau open mic bisa dengan raise hand terlebih dahulu, monggo. Mas Latif jurusan apa? Saya di hukum, Ustaz. Fakultas Hukum. Oh, di Fakultas Hukum. Angkatan tahun berapa? Angkatan baru, Ustaz, angkatan baru 20. 2020. Oh, angkatan COVID berarti ya? Ya, betul. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ada lagi satu itu. Dari Putri Sabrina. Izin melanjutkan pertanyaan yang tadi. Lalu kenapa Rasulullah tidak memilih madu? Iya, wallahualam. Kalau saya pun kalau keadaan kayak gini ya, boleh tetap susu gitu. Fitrahnya gitu. Kalau madu bukan berarti madu gak enak gitu, madu juga enak, tapi fitrahnya, maka kalimat fitrah tadi memang asalnya orang lebih suka pada susu gitu. Tapi bukan berarti madu jadi minuman yang terlarang, enggak. Kayak khamr. Khamr ada dalil yang lainnya lagi. Cukup? Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, monggo. Mungkin terakhir dari saya, Ustadz mau bertanya yang terakhir ini. Iya. Kan dalam hadis tadi yang Rasulullah ceritakan kepada sahabat-sahabat dan kaum Quraisy adalah kebanyakan ya peristiwa yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, bagaimana Nabi menceritakan peristiwa yang lebih di luar akal manusia pada zaman itu, yaitu peristiwa yang ke Sidratul Muntaha kepada umat-umat kafir Quraisy maupun pada sahabat-sahabat Nabi yang lain, dan bagaimana tanggapan kaum Quraisy dan sahabat Nabi yang lain itu? Wong, peristiwa Isra-nya saja mereka nggak terima, apalagi mau Mi'raj gitu. Iya kan? Isra aja diceritakan, mereka bilang, benar apa kamu lihat Baitul Maqdis? Ternyata Nabi gambarkan benar. Kalau ini saja tidak diterima oleh kafir Quraisy, apalagi mau ceritakan ke Sidratul Muntaha. Peristiwa satu-satu itu, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, keenam, ketujuh, ketemu dengan Nabi Adam, Isa, Yahya, Yusuf, seterusnya. Apa mau percaya? Yang percaya kan cuma Abu Bakar aja tadi. Yang ini aja peristiwa kayak gini aja, yang mereka sudah tahu Masjidil Aqsa gimana itu aja nggak percaya. Ngapain Nabi capek-capek ceritakan sampai tinggi ke langit, ke Sidratul Muntaha, dapat perintah sholat? Sudah otomatis ditolak gitu. Yang mau menerima cuma yang punya iman aja. Itulah pembeda antara orang kafir dan orang beriman, itu diuji dengan suatu peristiwa kayak gini ya. Istilahnya Mas Latif itu peristiwa goib. Kamu percaya nggak gitu? Itu kita untuk membedakan antara iman kita dengan yang lainnya, itu kalau otomatis kamu percaya, sudah kamu beriman. Maka iman itu tidak sebatas perkara yang real yang diimani. Alam kubur itu bukan perkara real loh, itu kita nggak pernah lihat, tapi Nabi
sebutkan ada siksa kubur, nikmat kubur. Wong kita baca ketika sholat itu di tayat akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Adzabil qabri. Ada azab kubur ditulis. Kamu beriman nggak? Kamu baca, kamu nggak imani. Nah itu untuk membedakan mana yang beriman, ada yang tidak gitu. Kalau perkaranya semuanya real, ya pembedanya di mana orang beriman sama orang kafir gitu. Kalau semuanya harus nyata yang diimani gitu. Sisa kubur, nah saya harus lihat nih. Harus ada teleskop atau alat apa bisa lihat peristiwa itu. Ternyata nggak bisa diutak-atik dengan alat. Gitu kan? Kalau mungkin kalau mau di zaman ini, mana buktinya, videonya ada nggak Nabi lakukan Isra Mi'raj gitu? Kok nggak ada rekamannya? Kok nggak masuk YouTube? Nah itu misalnya. Kalau mau ekstrimnya itu masalah. Tapi kan enggak. Kamu mau iman nggak? Itu aja deh. Yang cerita siapa? Nabi Muhammad. Kamu imani nggak? Oh iya saya imani. Ya sudah, kamu Muslim berarti. Orang kafir Quraisy nggak bisa kayak gitu. Maka kalau peristiwa Isra saja tidak mereka imani, apalagi Mi'raj. Gitu, Mas. Jadi kalau kita beriman itu nggak perlu dengan perkara real. Ini bukan kayak kita penelitian di laboratorium ya. Kalau anak kuliah kan, kalau saya anak teknik itu kan laboratorium, dibuktikan gitu. Nggak kayak gitu kalau beriman. Beriman tuh nggak usah pakai penelitian deh. Diimani aja. Oh, sholat berapa waktu? Mas Latif pernah nanya nggak? Kok sholat jadi 5 waktu? Pernah nanya nggak? Sebelum tahu peristiwa Isra tadi. Nanya nggak Mas Latif? Atau sholat aja gitu? Ya, sholat aja kan? Iya, betul. Gak nanya-nanya dulu. Ngapain sih 5 waktu sih? Capek-capek aja. Subuh kok saya suruh sholat, ini waktunya tidur kok. Kan kita kayak gitu. Sudah, 5 waktu. Mulai dari subuh ya. Subuh jam 4 ya. Ya sudah, saya bangun jam 4. Itu orang beriman tuh di situ. Jadi orang beriman itu kuncinya dia beriman pada yang gaib sebenarnya. Kalau beriman pada yang real, itu anak-anak milenial aja deh, itu imannya anak-anak milenial. Kalau mau wujudkan semua yang diimani. Kita nggak kayak gitu kalau orang muslim. Masya Allah. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang sangat luar biasa ini. Ya mungkin karena waktu sudah menunjukkan 9:55 menit, mungkin saya akan menarik sedikit intisari dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa mukjizat yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, dan mukjizat yang sungguh luar biasa, di mana pada saat itu perintah sholat diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan bahwa sholat itu merupakan ibadah yang sangat penting, khususnya bagi kita umat muslim, karena langsung diperintahkan oleh Allah dengan cara mengundang Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini pun menjadi ujian keimanan bagi umat muslim, baik pada zaman Nabi berdakwah dulu, ketika Abu Bakar As-Siddiq iman yang sangat kuat, lalu bersaksi bahwa membenarkan apa yang segala yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, dan juga bagi kita semua untuk memperkuat keimanan kita bahwa peristiwa gaib itu tuh juga harus dipercayai, yaitu adalah peristiwa Isra Mi'raj, mana peristiwa yang sangat penting bagi sejarah umat muslim. Ya, mungkin itu sedikit yang dapat saya tarik kesimpulannya. Mungkin setelah ini ada sesi dokumentasi sebentar, Ustadz. Teman-teman panitia bisa membantu untuk screenshot. Mungkin teman-teman yang bisa on cam bisa dinyalakan kameranya ya, biar lebih terasa ukhuwah Islamiyah di antara kita. Apakah panitia sudah siap? Sebentar ya.
Mungkin sebelum di screenshot bisa dihitung agar teman-teman bisa berpose terlebih dahulu.